Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Hari ini kita masih belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Cuman dengan beda pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu dengan P5. Ya, kita akan mempraktekkan atau bermain perang. Hari ini kita lakukan bagaimana sejarah Nabi supaya kita mengingat perjuangan, pengorbanan dan tawakal Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Hari ini kita bersama-sama belajar mengambil intisari apa yang terjadi pada waktu zaman dahulu. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun dakwah Nabi tidak mudah diterima oleh sebagian besar penduduk Mekah. Nabi dan para pengikutnya seringkali mengalami tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy yang tidak menyukai ajaran Tauhid. Pada suatu malam di kota Mekah, suasana terasa semakin mencekam. Kaum Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara diam-diam. Mereka berkumpul di luar rumah Nabi, bersiap untuk melancarkan serangan. Namun Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah dan menyusun rencana agar dapat lolos dari pengepungan tersebut. Di dalam rumah, Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang sangat setia. Dengan penuh kepercayaan, Nabi berkata kepada Ali, "Wahai Ali, malam ini kaum Quraisy berniat untuk membunuhku. Aku harus keluar dari Mekah dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah. Tapi mereka akan mengawasi rumah ini. Aku ingin engkau menggantikan tidur di tempat tidurku menggunakan selimut hijau milikku, agar mereka mengira bahwa aku masih berada di dalam." Sayyidina Ali mendengarkan perintah Nabi dengan penuh ketenangan dan rasa hormat. Meski menyadari bahaya besar yang mengintainya, ia tidak ragu sedikit pun untuk melaksanakan amanah ini. Dengan keyakinan penuh, Ali menjawab, "Demi Allah dan Rasulnya, aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Aku rela mengorbankan nyawaku untuk keselamatanmu, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan terima kasih kepada Ali. Ia kemudian memberikan selimut hijau kesayangannya kepada Ali dan menyuruh berbaring di tempat tidur. Dengan hati-hati, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah tanpa diketahui oleh kaum Quraisy yang mengintai. Ali pun berbaring di tempat tidur Nabi dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi dirinya malam itu. Kaum Quraisy terus mengawasi rumah Nabi, mengira bahwa Nabi masih berada di dalam, padahal beliau telah memulai perjalanan hijrah bersama Abu Bakar.
Wahai Ali, kamu harus menggantikan tidurku di malam ini karena aku mau berhijrah ke Madinah. Iya, ya Rasulullah, aku siap. Malam ini kita harus membunuh Muhammad. Ya, kita harus mengepung rumah Muhammad. Bangun, kita ketiduran. Ayo kita serang Muhammad. Ternyata bukan Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Jauh. Di mana? Nabi Muhammad SAW memulai langkah besar meninggalkan kota Makkah. Dini hari yang sunyi, beliau bersama sahabatnya Abu Bakar Asy-Syahidi bergegas menuju luar kota. Namun Nabi tidak mengambil jalur yang biasa dilalui demi menghindari pengejaran kaum Quraisy. Beliau memilih rute yang jarang dilalui, yaitu jalur perdagangan. Jalur ini adalah rute yang dikenal oleh para pedagang untuk berjalan. Meninggalkan malam ini kita harus meninggalkan Makkah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nabi Muhammad SAW dan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq tiba di sebuah gua yang terletak di Bukit Sur. Gua ini dipilih sebagai tempat persembunyian mereka untuk sementara waktu guna menghindari pengejaran kaum Quraisy yang semakin intens. Mereka tahu bahwa kaum Quraisy sangat marah setelah mengetahui Nabi Muhammad telah meninggalkan Makkah, dan mereka akan melakukan apapun untuk menangkapnya. Setelah masuk ke dalam gua, Abu Bakar merasa cemas dan khawatir. Ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jika mereka melihat ke dalam gua ini, mereka pasti akan menemukan kita." Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan kepada Allah menenangkan sahabatnya. Beliau menjawab dengan tenang, "Jangan takut, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Selama 3 hari 3 malam mereka bersembunyi di gua itu dalam keadaan sulit. Allah memberikan perlindungan kepada Nabi dan Abu Bakar. Di luar gua terjadi keajaiban. Seorang burung merpati membuat sarang di dekat pintu gua, dan seekor laba-laba menenun jarinya di mulut gua. Hal ini membuat Quraisy yang datang mencari Nabi berpikir bahwa tidak mungkin ada orang di dalam gua tersebut, karena sarang burung dan jaring laba-laba terlihat utuh dan tidak terganggu. Sementara mereka bersembunyi, putra Abu Bakar, Abdullah, setiap malam Abu Bakar melalui kita bersembunyi di gua ini dulu. Ya wahai Rasulullah. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan dari Makkah, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di dekat Madinah. Mereka disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk setempat yang telah menantikan kedatangan Nabi sebelum memasuki kota Madinah. Nabi singgah di sebuah desa kecil bernama Quba yang terletak di pinggiran kota. Di tempat itu, Nabi memutuskan untuk berhenti. Kecil bernama Quba yang terletak di pinggiran kota. Di tempat itu, Nabi memutuskan untuk berhenti sejenak dan mendirikan sebuah masjid. Masjid ini akan menjadi tempat ibadah pertama
yang didirikan Nabi setelah hijrah. Tanpa membuang waktu, beliau mulai bekerja dengan penuh semangat bersama Abu Bakar dan kaum muslimin yang menyertai mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan batu-batu menyusun bata dan membangun masjid. Setelah menyelesaikan pembangunan Masjid Quba dan beristirahat beberapa hari di sana, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah bersama Abu Bakar dan para sahabat. Mereka melintasi jalan-jalan yang penuh dengan pepohonan kurma dan tanah lapang yang hangat. Perjalanan ini menjadi babak baru dalam kehidupan kaum muslim, menuju tempat di mana mereka akan membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Semakin dekat mereka ke Madinah, kabar kedatangan Nabi telah menyebar luas penjuru Madinah, terutama kaum Ansar Muslimin yang menyertai mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan batu-batu menyusun bata dan membangun masjid dengan tangan mereka sendiri. Bismillah, mari kita bangun rumah Allah, ujar Nabi sambil mengajak semua orang untuk Kabar kedatangan Nabi telah menyebar luas penjuru Madinah, terutama kaum Ansar. Telah lama menunggu dan mempersiapkan penyambutan untuk Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW akhirnya tiba di perbatasan kota, suasana menjadi sangat emosional. Kaum Ansar keluar dari rumah mereka berbondong-bondong menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan dan harapan. Di antara keramaian itu terlihat anak-anak dan orang dewasa yang bersuka cita. Mereka melambai-lambaikan tangan, menyanyikan syair-syair pujian. Salah satu yang paling berkuasa yang bersuka cita. Mereka melambai-lambaikan tangan, menyanyikan syair-syair pujian. Salah satu yang paling terkenal adalah syair yang mereka nyanyikan. Tala'al badru alaina min tariyatil wada wajaba syukru alaina pada alillahi telah terbit bulan pertama kepada kami dari lembah wada. Kami wajib bersih. Rasulullah SAW beserta kaum muhajirin telah sampai di Madinah dan disambut baik oleh para kaum Ansor yang di Madinah, yang dulu namanya kota Yasrib. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban